Menurut saya dan yang bisa saya pahami dengan mudah adalah reaksi hidrogenasi dan dehidrogenasi. Untuk hidrogenasi itu menambahkan gas H2 ke dalam ikatan rangkap molekul. Ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kemudian dehidrogenasi itu melepas H2 dari molekul, ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Minyak nabati asalnya cair karena banyak mengandung ikatan rangkap. Supaya bisa menjadi padat seperti margarin, minyaknya perlu ditambahkan hidrogen agar ikatan rangkapnya berkurang dan teksturnya jadi padat. Kalau proses ini tidak sesuai atau tidak sempurna, maka yang terbentuk itu lemak trans yang berbahaya karena bisa menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung. Nah, dehidrogenasi itu nama prosesnya, yaitu reaksi kimia yang melepas hidrogen dari suatu zat, sedangkan dehidrogenase itu enzim yang bertugas menjalankan proses tersebut. Cara saya membedakannya seperti ini. Dehidrogenasi itu pekerjaannya dan dehidrogenase itu pekerjaannya. Contoh di industri pangan itu ada pembuatan yogurt. Pekerjaannya atau dehidrogenasi itu piruvat melepaskan hidrogen kemudian menjadi asam laktat. Kemudian pekerjaannya atau dehidrogenase itu adalah enzim laktat dehidrogenase. Bleaching earth adalah tanah liat bentonit yang permukaannya itu sangat luas dan penuh pori-pori kecil. Ketika dicampurkan ke dalam minyak, pigmennya tertarik dan menempel ke permukaan bleaching earth. Karena adanya gaya tarik fisik, setelah semua pigmen terserap, bleaching earth dan minyak dipisahkan dengan cara disaring. Jadi ini reaksi absorpsi, bukan kimia. Esterifikasi asam dipakai karena katalis asam H2SO4 tugasnya membantu mempertemukan FFA dengan metanol supaya bisa bereaksi dan berubah menjadi metil ester. Itu contohnya FFA ditambah metanol menjadi metil ester tambah air dibantu H2SO4. H2SO4 tidak ikut bereaksi, hanya mempercepat prosesnya saja. Hasilnya FFA berkurang, minyak jadi bersih dari FFA dan siap lanjut ke transesterifikasi. Dehidrasi dalam kimia, reaksi melepas molekul air H2O dari alkohol sehingga terbentuk alkena, ikatan rangkap baru. Yang semula etanol yang berupa alkohol menjadi etana tambah H2O atau air, yaitu alkena. Molekulnya benar-benar berubah menjadi zat baru dengan struktur yang berbeda. Sedangkan dehidrasi dalam pengolahan pangan itu mengeringkan bahan makanan dengan mengurangi kadar airnya, misalnya seperti membuat buah kering. Buah kering yang banyak air menjadi buah segar yang banyak air berubah menjadi buah kering dengan air yang berkurang. Molekulnya tidak berubah sama sekali, yang hilang hanya air di dalamnya. KFCS lebih manis karena glukosa diubah menjadi fruktosa lewat isomerisasi enzimatik. Dengan bantuan glukosa isomerase. Meskipun rumus molekul keduanya sama persis, yaitu C6H12O6, tapi mereka memiliki perbedaan pada susunan atomnya. Glukosa itu menggunakan gugus aldehid dan fruktosa itu gugus keton. Faktor operasi yang saya pilih itu hidrogenasi. Yang pertama ada suhu. Suhu reaksi biasanya dijaga sekitar 150 sampai 200 derajat Celcius. Kalau suhu terlalu tinggi akan memicu pembentukan lemak trans. Yang kedua, tekanan hidrogen. Tekanan gas H2 harus cukup, biasanya 1 sampai 4 bar, supaya hidrogen bisa menempel ke ikatan rangkap minyak. Kalau tekanan lemah, maka reaksinya jadi lambat juga. Yang ketiga itu ada jumlah katalis nikel. Katalis nikel dibutuhkan untuk mempercepat reaksi. Kalau jumlahnya kurang, reaksi hidrogenasi tidak bisa berjalan optimal dan banyak minyak yang tidak terhidrogenasi sempurna. Jika faktor-faktor di atas tidak dikendalikan, yang pertama suhu, lemak trans akan terbentuk. Kalau tekanan tidak dikendalikan, proses menjadi lambat
Dan kalau katalis tidak dikendalikan, hidrogenasinya tidak sempurna. Kalau menurut pemikiran saya, yang paling berpotensi berkembang adalah reaksi isomerisasi, tapi terkhusus itu isomerisasi enzimatis. Alasannya pertama, ramah lingkungan. Dia pakai enzim sebagai katalis dan bukan bahan kimia keras, sehingga prosesnya aman dan minim limbah berbahaya. Kedua, efisien dan selektif. Enzim bekerja spesifik pada target tertentu, jadi hasilnya lebih murni dan hemat energi kalau dibandingkan reaksi kimia. Manfaat luas di industri pangan seperti pembuatan HVCF tadi, isomerisasi enzimatik bisa menghasilkan pemanis alami yang lebih manis tanpa menambahkan kalori berlebih. Dan terakhir itu alasannya itu sesuai tren masa depan. Dunia industri sekarang itu bergerak ke arah green chemistry, yaitu proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, isomerisasi enzimatik ini cocok ke arah sana.